ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik Bapak Ibu sekalian, sejenak mari kita benahkan posisi duduk kita, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Beberapa menit ke depan mari kita bersihkan kamar hati kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah dengan sebenar-benarnya istighfar. Istighfar yang ketika lisan kita mengucapkan astagfirullahaladzim, maka di saat yang sama hati kita menjerit memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sepanjang agenda kajian, Bapak Ibu berkenan untuk memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar kita, hati kita kembali menjadi bersih dan hati kita mampu menemukan berbagai makna kebaikan dalam agenda kajian hari ini. Insya Allah sore hari ini kita membahas materi lanjutan tentang tarbiyah ruhiyah, membina sisi ruhaniyah manusia. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu yang baik, bahwa ruh ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita. Kita waktu itu membahas memulai dengan bahasan bahwa manusia itu diciptakan dari dua unsur yang berbeda. Jiwanya dari ruh dan fisiknya, jasadnya dari turab saripati tanah. Turab saripati tanah ini menjadi alasan bagi iblis untuk tidak sujud kepada manusia. Ini mengulang dulu ceritanya biar kita paham. Kata iblis, aku tidak mau sujud. Ini dalam Quran surat Shad disebutkan, aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku engkau ciptakan dari api, kata iblis, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. Dengan kata lain, alasan iblis tidak mau sujud itu karena urusan fisik kita. Urusan fisik kita yang tercipta dari saripati tanah. Tetapi di dalam Quran surat Shad lainnya ayat 71-72 kalau tidak salah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kemudian ketika ruh Allah tiupkan ke dalam jasad Nabi Adam,
maka saat itu seluruh malaikat tersungkur dan bersujud. Nah, dari kisah tadi kita faham bahwa yang memuliakan kita itu adalah ruh kita, sedangkan yang menghinakan diri kita itu adalah fisik kita. Dengan kata lain, jika ada manusia yang selama hidupnya sibuk dengan urusan fisiknya, maka sesungguhnya ia tengah menghinakan dirinya. Bahkan kita sering mendengar kalimat, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisinya, maka ia hanya akan mendapatkan apa, Bapak Ibu sekalian? Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, kekurangan yang terus menerus. Sedangkan kalau orang memuliakan ruhnya, maka jangankan makhluk yang biasa, jangankan makhluk yang ada di dunia ini, bahkan para malaikat pun tersungkur bersujud kepada Nabi Adam atas ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam dirinya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, mari kita lihat dengan hati yang bersih. Selama ini kita hidup, bangun pagi, beraktivitas, tidur malam. Maka dari bangun pagi, beraktivitas dan tidur malamnya, sibuk memenuhi kepentingan fisiknya atau sibuk memenuhi kepentingan ruhnya? Jika jawabannya kita masih sibuk memenuhi kepentingan fisiknya, artinya siap-siap kita untuk merasakan dalam kehidupan ini kelelahan, kesedihan, dan kekurangan. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa sibuk dari bangun tidur sampai tidur lagi, sibuk dengan kepentingan ruhnya, maka Bapak Ibu sekalian akan merasakan ketenangan. Bahkan Allah dalam Quran surat An-Nahl memberikan sebuah pernyataan, sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, dalam keadaan ruhnya yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, kata Allah, maka merekalah yang akan Allah berikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Nah, tarbiyah ruhiyah ini adalah sebuah sarana agar kita dapat kondisi ruh yang baik, agar kita mendapatkan kondisi ruh yang baik. Nah, menurut disiplinnya ada 5 hal yang bisa membuat ruh kita menjadi baik. Yang pertama apa? Mu'ahadah. Kembali mengingat perjanjian bahwa kita adalah hamba, makhluk, dan Allah adalah Khalik yang menciptakan kita dan Tuhan kita. Artinya kalau kita ingin terjaga ruhnya, perankan tugas kita sebagai makhluk dan percayakan kehidupan kita kepada Sang Khalik. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian kalimatnya sederhana tapi jarang diiyakan. Urusan rezeki, bukankah itu menjadi urusan Allah untuk mengaturnya, betul tidak? Maka manusia tidak harus disibukkan mencari rezeki. Yang harus manusia sibukkan adalah apa? Bertakwa kepada Allah sehingga rezeki itu datang. Kan kalimatnya begitu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, orang yang memiliki ruh yang lemah, maka dia akan melakukan kebalikannya. Dia sibuk mencari rezeki dan dia lupa pada kewajibannya untuk bertakwa. Jadi pabaliut gitu. Ya, saking pabaliutnya. Hidupnya lelah. Dari pagi sampai malam dia lelah dengan aktivitasnya, tapi hatinya tidak pernah merasakan ketenangan. Kenapa? Karena yang ia kejar salah. Yang ia kejar urusan fisik yang menghinakan dirinya. Padahal harusnya yang ia kejar adalah urusan ruh yang memuliakan dirinya. Maka sekali lagi muahadah ini penting Bapak Ibu sekalian. Makna ilah itu yang kita bahas, ini sekaligus memperkuat Bapak Ibu sekalian, adalah zat yang kita berserah diri kepadanya. Adalah zat tempat kita meminta. Adalah zat yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah itu adalah Rabb, Tuhan yang mengatur dan mencukupi seluruh kehidupan kita. Harusnya jika seorang hamba benar-benar melakukan muahadah, maka hidupnya hanya untuk Allah saja.
Dia tidak sibuk dengan aktivitas lain kecuali dia sibuk dengan Allah dalam setiap aktivitasnya. Jadi buah dari muahadah itu bagaimana seseorang menjadikan seluruh aktivitasnya hanya untuk Allah. Bapak Ibu menikah, maka menikahlah karena Allah. Bapak Ibu ibadah, maka ibadahlah karena Allah. Bapak Ibu makan, makanlah karena Allah. Bapak Ibu dalam ketakutan, takutlah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu muahadah, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau itu ada pada diri kita, ruh kita akan sehat. Ibu tidak akan khawatir dengan masa depan. Kenapa? Karena ibu yakin bahwa masa depan kita itu diatur oleh, jangan sampai sana, Bu. Agar ibu bahagia, masa depan kita itu diatur oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masa depan kita itu diatur oleh siapa? Allah yang tidak pernah mendolimi hambanya. Maka kita akan tenang. Oh iya ya, kita diatur oleh Allah. Bahkan entry point yang dulu dijelaskan dalam muahadah itu apa? Kalau seseorang benar ya dengan komitmen muahadahnya bahwa Allah adalah Tuhannya, maka ia akan tenang. Kenapa? Saya waktu itu menjelaskan begini. Kalau rezeki Bapak Ibu disandarkan kepada atasan Bapak Ibu, kan atasan Bapak Ibu itu manusia ya, bisa lupa, bisa benci ke kita, bisa kena hasut orang lain, betul tidak? Maka boleh jadi apa yang harusnya kita terima dari atasan tiba-tiba tidak kita terima dari atasan karena atasannya lupa, atasannya kena hasut, atau atasannya tiba-tiba benci ke kita. Tapi kalau rezeki ibu sandarkan kepada Allah, maka Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah mendolimi hambanya, dan Allah tidak akan pernah kena hasut. Iya. Maka perbandingannya, kalau orang percaya kepada Allah, maka harusnya hatinya jauh lebih tenang, karena yang ia percaya Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Kuasa. Bahkan bagi Allah segala sesuatu tidak ada yang sulit. Bagi yang ibu bapak merindukan keajaiban, bagi Allah tinggal bilang kun, maka fayakun, begitu. Selesai. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak sukses, tidak berhasil dalam muahadahnya. Ruhnya tidak kuat, hingga apa? Hingga ia lebih takut kepada dunia daripada takut kepada Allah. Takut kalau tidak punya rezeki, ya. Kenapa orang nipu? Kenapa orang berkhianat? Kenapa orang melakukan berbagai kesalahan? Jawabannya kenapa? Karena ia takut mendapatkan keburukan dari urusan dunia. Dia nipu takut untungnya tidak gede. Iya kan begitu. Dia khianat takut ya kalau tidak khianat maka dia tidak kebagian apa-apa. Banyak hal yang menjadikan alasan orang melakukan berbagai perbuatan yang keji dan munkar. Karena apa? Karena tidak selesai dengan muahadahnya. Yang kedua, tarbiyah ruhiyah itu apa Bapak Ibu sekalian? Muraqabah dulu ya. Muahadah, muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Waktu itu entry pointnya dua. Merasa diawasi oleh Allah itu pertama akan membuat kita berhati-hati dalam amal kita. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Tapi saya nggak habis pikir dengan kita yang kadang-kadang lupa kalau Allah Maha melihat. Iya. Allah memperhatikan. Kayak gini nih, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yakin kalau Allah memperhatikan apa saja yang Bapak Ibu lakukan? Iya. Lalu pertanyaan saya, jawab dengan sederhana. Bagi Bapak Ibu yang yakin kalau Allah memperhatikan apa yang kita lakukan, pertama saya ingin tanya, Bapak Ibu bagaimana dengan sholat asar kita tadi? Tergesa-gesa atau tidak? Itu Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Baca doanya seperti apa itu Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Ketika ruku apakah Bapak Ibu dengan tertib membacakan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, atau Bapak Ibu kategori orang yang tergesa-gesa Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. I'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Padahal Allah Maha menyaksikan. Berhenti dulu atau Bapak Ibu langsung turun Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham sambil sujud. Harusnya kan nggak demikian. Apalagi duduk di antara dua sujud. Apakah Bapak Ibu menganggap itu sebagai doa hingga Bapak Ibu menghadirkan perasaan yang memelas kemudian mohon Rabbighfirli
warhamni wazbutni warfa'ni, terus sampai selesai. Atau Bapak Ibu tergolong orang-orang yang tergesa-gesa dalam membacanya. Rabbighfirli warhamni wazbutni warfa'ni wazbutni wahdini wa'afini. Ya Allah ampuni. Nggak enak juga ya kalau minta sesuatu kemudian Bapak Ibu iya kayak istighfar ya, istighfar yang astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni hamba, aku mohon ampun kepadamu yang maha agung. Astagfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Coba yang cepat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kan kalau diartikan sama dengan gitu ya. Ampuni, 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 ampuni. Allah melihat, Bu, salat kita. Bahkan waktu itu kita bahas, bukan hanya fisik kita yang Allah lihat, tapi hati ya yang ibu sembunyikan. Saat ibu bersedekah, Allah tahu ibu sedekah, tapi Allah juga tahu apa isi hati ibu saat bersedekah. Mungkin ada yang terpaksa, mungkin ada yang karena orang lain bersedekah malu kalau tidak bersedekah, begitu ya. Atau mungkin ada yang bersedekah dengan kecurigaan di dalam hatinya, itu dipakai naon sedekah teh, misalkan begitu ya. Atau mungkin ada beragam hati yang menyertai sedekah ibu, dan yang paling tahu Bapak Ibu sendiri. Jangankan urusan sedekah kepada orang lain, punten Bu, tatap mata saya, lihat Bu. Ibu kalau ketemu sama suami, kan ibu paling tahu bagaimana puntennya bahasa Jerman mah ngecebrekna manah ibu ketika melihat suami. Bu, Allah teh tahu. Mah, bikin sarapan. Iya. Iya betul. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi muraqabah itu akan menjaga keselarasan antara hati dengan sikap. Karena Allah mengawasi yang kita tampilkan, Allah mengawasi yang kita sembunyikan. Begitu ya. Iya. Jadi ibu akan berusaha senantiasa ikhlas. Kenapa? Karena Allah tahu, meskipun tangan kita memberi, kalau hatinya tidak ikhlas, Allah tahu hati kita sedang tidak ikhlas. Itu muraqabah yang pertama. Nah, muraqabah yang kedua, ini mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, dan kecintaan kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata yang diawasi oleh Allah itu bukan hanya kesalahan kita, tapi Allah tahu setiap hati yang sedang terluka. Allah tahu setiap pemuda yang saat ini sedang menjerit hatinya kepada, ya Allah, sendal aja pasangan, ya Allah, kata dia. Iya, Allah tahu. Setiap ibu yang merindukan kesolehan bagi anak-anaknya, dalam hatinya terus memanggil nama Allah. Ya Allah, putra kami, ya Allah, putri kami, ya Allah. Allah tahu setiap yang sedang usaha kemudian drop usahanya, menemukan berbagai kesulitan, dia ingin mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan, tapi kesabaran yang harus dia lakukan. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, Allah tahu setiap rasa itu. Kabar gembiranya, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dengan kasih sayang Allah yang mengetahui berbagai kebutuhan kita, berbagai luka hati kita, maka Allah lah yang dapat menyelesaikan semua itu. Maka kalau orang mendapatkan ya tarbiyah ruhiyah berupa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dia akan berhati-hati dengan dosa dan dia akan menjalankan kehidupan ini dengan tenang. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang akan melindunginya dari apa yang ia takutkan, ya, akan mengobatinya dari rasa sakit yang ia alami, akan mencukupkan kebutuhan dari kekurangannya. Tapi sayang sekali lagi, ruh yang tidak baik, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa Allah itu mengawasi kita. Begitu. Yang sederhana apa? Kalimat yang sering saya ulang, ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu teh tahu ngobrolin orang lain teh dosa, tapi Bapak Ibu masih ngobrolin orang lain. Berarti Bapak Ibu tidak merasa diawasi. Bukankah ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa setiap hal yang keluar dari lisan kita, sesungguhnya ada malaikat ya yang mencatatnya di sisi kiri dan sisi kanan kita. Dicatat begitu. Kemudian yang ketiga, sisi tarbiyah ruhiyah yang ketiga itu adalah muhasabah. Kenapa ini diulang Bapak Ibu? Karena menjelang akhir ini sudah bagian keempat.
Mudah-mudahan mengingatkan kembali Bapak. Muhasabah itu adalah langkah awal memperbaiki diri. Iya. Ibu, kalau ibu nggak tahu di keningnya ada sesuatu yang berwarna hitam, dibersihkan atau tidak? Tidak. Sampai ibu melihat ketika lewat mobil kemudian lihat, ayo hitam. Tinggal tidur HP, telah selfie. Hitam. Tanpa disuruh pasti ibu hapus. Itu muhasabah. Atau yang kedua, orang lain yang menjadi cerminnya. Ibu punten pisan bunya, punten pisan. Eta hideung. Maknya mohon eta hideung. Lap. Artinya muhasabah ini adalah langkah awal memperbaiki diri. Jika kita ingin menjadi orang baik, maka ibu harus sering bertanya, bapak harus sering bertanya, kita sudah baik atau belum? Atau pada bingung, ya udah, lakukan yang pertama dalam setiap peran. Ibu adalah seorang anak dari orang tuanya. Apakah ibu sebagai anak sudah menjadi anak yang baik untuk orang tuanya? Kalau jawabannya belum, maka ibu akan bergerak untuk menjadi anak yang baik. Ya. Maka waktu itu muncul sebuah kalimat, untuk urusan kebaikan, maka katakan kata apa? Baru. Dan untuk keburukan katakan sudah. Ya Allah, abdi teh tos nganyarikeun hate batur. Ulah nembe. Ya Allah, abdi teh nembe nyarios kitu. Ulah, tapi atos sudah. Biar apa? Biar kita merasa cukup dengan dosa-dosa kita. Merasa aduh sudah banyak nih dosa. Sedangkan kebaikan jangan katakan sudah. Bapak Ibu atos ngaos, entong diwartoskeun atos. Tapi Bapak Ibu atos ngaos nembe 2 juz dinten ieu mah. Tentunya dengan hati yang tulus menjawab nembe 2 juz teh karena kita ingin bisa 5 juz hari ini, bukan dengan niatan sombong. Karena ada orang yang begitu karena niatannya sombong. Ibu atas ngaos nembe 3 juz. Nembe 3 juz. Nah, Bapak Ibu bilang sombong amat. Iya. Subhanallah ya. Dan kadang-kadang begitu. Dulu di Darut Tauhid, Agim sampai mengingatkan berkali-kali karena banyak ibu-ibu yang bertanya motifnya tapi menunjukkan amal solehnya. Mau bertanya, ya kata Agim, kalau tahajud itu baiknya 2:30 atau jam 3 ya. Soalnya saya kalau tahajud kadang 2:30, kadang jam 3. Itu bertanya atau menunjukkan kepada dunia bahwa dia sedang tahajud. Agim waktu itu, ibu udah bu ya, ibu yang bisa jawab sendiri baiknya yang mana. Ayo yang lain tutup sama Agim gitu. Iya. Kalau sedekah itu baik banyak sekali atau banyak berkali-kali. Soalnya saya baru bisa bersedekah sekian gitu ya per ini ya. Tujuannya itu. Makanya perhatikan ya, Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka dengan muhasabah kita itu akan terjaga. Nih para istri, sudah berapa tahun dapat takdir menemani suaminya? Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang baru 5 tahun. Selama bertahun-tahun menemani suaminya, pernah gak ibu nanya kepada suaminya, Mas, bahagia gak punya istri aku? Si masnya dilema. Nyebut bahagia dah henteu, nyebut henteu dah sieun. Akhirnya begini, Mas kenapa begitu? Kamu maunya apa? Ya bapak-bapak pernah gak merasa dilema kalau istrinya nanya, Mas aku cantik gak? Cantik? Bohong kamu Mas. Enggak, apa kamu bilang? Ya Pak ya, untung bapak-bapak Allah ciptakan dengan fokus yang satu Bu. Jadi ibu gak perlu khawatir. Kalau bapak-bapak tersakiti waktu kerja atau waktu dia menjalankan hobinya, maka dia akan lupa rasa sakitnya. Itu anugerah dari Allah ya. Coba kalau bapak-bapak perasa kalau bapak-bapak perasa siganya seharian mikiran sikap istrina. Aduh si mamah teh meuni kieu, meuni kitu ya. Untung laki-laki mah fokusnya hanya satu. Jadi kalau ia sedang melakukan sesuatu, maka ia akan lupa hal yang lainnya. Berbeda dengan perempuan. Itu yang ketiga, muhasabah. Jadi muhasabah itu
akan mengarahkan kita pada kemampuan untuk memperbaiki diri. Kata Ibnul Qayyim, barang siapa yang berani jujur akan dirinya sendiri, niscaya dia akan disibukkan untuk memperbaiki diri tanpa disibukkan mencari celah kekurangan orang lain. Jadi kadang-kadang kita lalai dalam amal karena amal kita merasa sudah baik. Berkali-kali saya ingatkan sejak dari zaman Islamic Center ya, Darul Mutakin sampai sekarang ke Darul Fityan. Masalah sholat, masalah ibu bapak harus mengusahakan memahami arti bacaan sholat ya. Karena bapak ibu jarang muhasabah begitu ya. Karena bacaan sholat itu bukan syarat kemol, maka bapak ibu sekalian tidak menghafalkan arti bacaan sholat. Tidak ada di antara ibu yang ngedadak divaksin bis itu bisa kamu. Iya. Ya. Ayo oge nu PNS, urang mah kudu divaksin da PNS nah bis itu bisa nyokot gaji. Nah, lamun mah arti bacaan salat syaratnya nak gaji, abdi mah yakin da ibu arapal arti bacaan salat. Tapi bukan karena niat hati untuk ibadah. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kebaikan itu belum tentu jadi baik kalau hatinya tidak baik. Maka bermuhasabahlah. Kata Allah, wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dikerjakannya untuk hari esok. Dan yang keempat adalah mu'aqobah. Apa itu mu'aqobah? Lihat, mu'aqobah itu yaitu senantiasa memberikan sanksi, hukuman positif terhadap diri sendiri apabila melakukan kesalahan atau kelalaian dari taat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan hari ini ibu tidak tahajud, maka ibu memperbanyak sholat duha untuk mengganti tahajud yang tertinggal. Itu yang dimaksud dengan mu'aqobah. Kita lihat contohnya ya biar lebih paham, lebih jelas. Lihat Bapak Ibu sekalian. Suatu hari jelang panen, Umar bin Khattab mengunjungi kebunnya di Madinah. Kurma yang telah ranum, tandanya menua dan rantingnya berkerut, artinya siap panen. Anggur yang matang, daunnya berguguran, menarik untuk siap dipetik. Maka dalam suasana bahagia itu, Umar duduk di antara teduhnya pohon kurma dan matangnya buah anggur. Umar bin Khattab menikmati sore hari hingga ketika Umar beranjak ke masjid untuk menunaikan sholat asar, ternyata jamaah telah bubar. Jadi Bapak Ibu bukan telat seperti kita ya. Azan asar jam berapa? Ya, sholat asar jam berapa? 1 jam telatnya. Enggak. Umar ini hanya telat sampai jamaah yang lain bubar. Kan bapak-bapak sering begitu ya, ke masjid pas orang-orang sudah bubar dari masjid, begitu. Kemudian apa yang terjadi? Betapa menyesalnya Al-Faruq Umar bin Khattab karena bahagianya menikmati bayangan kebun yang hendak ia panen, dia kehilangan jamaah salat yang selama ini menjadi kekuatan imannya. Ia kehilangan kesempatan untuk salat berjamaah. Kemudian beliau menghadap Rasulullah untuk mengikob dirinya. Ya Rasulullah, saya akan sedekahkan seluruh kebunku untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ambil dan pergunakanlah. Coba kalau ini sudah ada pada diri kita, maka kita tidak akan kehilangan kebaikan. Iya. Ini ada kalimat yang menarik soal parenting Bapak Ibu sekalian. Pertama kata Teh Ninih istrinya Agim. Jika ibu bapak sebagai orang tua melihat anaknya melakukan sebuah dosa, baik itu dosa yang ringan, berkata kasar begitu ya, atau dosa yang berat, maka janganlah memarahi anak-anaknya, karena saat itu adalah saat yang tepat bagi kita sebagai orang tua memohon ampun kepada Allah atas kelalaian menjaga anak-anaknya. Iya. Kan aya ibu-ibu anu teu sadar, nah anak saha, kamu teh anak saha. Lamun abdi nu jadi anak mama, anak mama. Nah siga saha, kamu teh siga saha? Siga saha bu? Siga mama, siga bapak. Da uyah mah moal TS ka luhur. Ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali jatuhnya karena susukan, teras palid. Iya. Lihat Bapak Ibu sekalian.
Kalaulah Bapak Ibu sekalian bertemu dengan kesulitan dalam hidup, jangan salahkan situasi dulu, karena situasi mah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa apapun yang Allah takdirkan termasuk situasi itu tidak sia-sia. Maka Agim dulu sering ya mengajarkan ilmu praktis. Kalau ada apa-apa, panggil dulu Allah, kemudian berkata begini, ini menghadapi apa? Ya Allah, hikmah apa yang akan Engkau berikan sehingga hari ini macet? Ya Allah, hikmah apa yang Engkau berikan kepada hamba sehingga hari ini suami hamba marah-marah? Ya Allah, hikmah apa yang ingin Engkau berikan sehingga anak hamba hari ini sakit? Jadi diajarkan begitu ya, agar kita mensikapi berbagai kejadian itu yakin bahwa dalam setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. So, kalau ibu keluar masjid, tiba-tiba ada batu nyasar ke kepala ibu, kan cinceng bunyi, sain balik, kamunya, kamunya, iya, tidak Bapak Ibu sekalian. Harusnya dia berpikir dulu, astagfirullahaladzim ya Allah, kenapa sampai Engkau ingatkan hamba dengan batu yang nyasar ke kepala? Ya Allah, masjid kan lebar punya. Coba tadi itu kali aya langkung ti 10 meter, kirang langkung punya 10 meter. Nah, murang teh teu kaditu. Nah, teu kaditu, nah bet ka dieu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itu bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari keburukan ya, dengan meyakinkan bahwa apa yang terjadi itu adalah yang terbaik bagi kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah bermuhasabah untuk apa? Untuk muaqabah. Jedak, astagfirullahaladzim, ya Allah, hikmah apa? Oh, tadi saya sudah berpikiran kotor. Iya. Oh, tadi saya sudah mikirin yang jelek-jelek tentang masa depan. Oh, saya sudah besar kepala, makanya kena ke bapak. Dah kepalanya besar. Jadi batu teh nggak kena kemana, ke yang besar kena. Ya Allah, astagfirullahaladzim, tos sombong. Si sombong amat yang tadi. Sombong amat. Hati-hati bu kalimatnya. Cek urang mahnya. Hati-hati. Itu adalah kalimat kesombongan. Iya. Seolah-olah dia itu hina dan kita iya. Dasar tenyakola. Iya. Kalimat-kalimat yang biasa kita lakukan padahal itu adalah benih-benih kesombongan. Maka segeralah ikob diri kita. Hukum diri kita. Misalkan kalau sekali kita mengatakan kasar, maka hukum. Dulu di Mesir, begitu ya, ada sebuah pergerakan yang memulai dari sesuatu yang sederhana di sekolah. Apa itu? Salah satu kebiasaan di sekolah, salah satu sekolah di Mesir waktu itu apa? Kalau saling menghina, kayak di Garut, yang disebutkan itu adalah nama bapaknya. Iya, nyebutnya bapaknya, atau plesetan nama bapaknya, yang ya, atau apalah, pokoknya kalau manggil dia dengan nama bapaknya atau menghinakan bapaknya, begitu ya. Nah, kemudian ada pergerakan di sana untuk mengikob dirinya. Pokoknya setiap mengatakan kasar, maka dia harus membersihkan kelas. Setiap mengatakan itu, dia harus membayar denda. Setiap mengatakan itu, nah itu namanya ikob. Nah, pertanyaannya, kalau ibu menyakiti hati suami, sengaja atau tidak sengaja, ibu punya ikobnya nggak? Punya penggantinya nggak? Dan kadang-kadang kita mah sering merasa puas dengan kesalahan yang kita lakukan. Jangan bu, setiap melakukan kesalahan ganti atau ikuti dengan kebaikan. Nanti kita ketemu hadisnya. Lanjut dulu ya. Kemudian ya, Rasulullah mengatakan, wahai Umar, bukankah engkau sangat mencintai kebunmu? Lihat kata Umar, iya Rasulullah, saya mencintai kebunku, tapi kebunku telah melalaikanku dari sholat berjamaah. Subhanallah ya, kalau ada karakter yang demikian. Ya, bapak ibu lalai menuju pengawasan ngoprek HP, langsung ke harana pandapkeun. Langsung muncul alasan, Ustaz da abi mah nyatet. Ah enggak. Ustaz da abi mah moto kumaha ibu. Da Allah mah maha tahu. Teu kenging reuas bu, nah betul reuas gitu. Iya. Kemudian ibu adalah memiliki karakter seperti Umar bin Khattab. Sigana ieu pinuh ku handphone. Ustaz, handphone abdi tos ngalalaikeun abdi tina ngawas. Mangga Ustaz, kanggo saum Quran. Alhamdulillah. Saum Quran nuju peryogi. Iya. Sigana meresepnya muakab. Tapi tidak harus dengan harta, Bapak Ibu sekalian, bisa dengan sikap. Contoh, ibu sekali-kali bermuhasabah. Ini Bapak sabar dulu ya, saya ingin berbincang dengan ibu. Bu,
kapan terakhir ibu menghantarkan anak-anak ibu sampai tertidur? Seluruh anak ibu. Salah satu hikmah anak kita itu berbeda-beda usianya karena nanti akan menentukan jam tidurnya berbeda-beda. Mungkin yang TK itu maghrib atau isya sudah tidur. Mungkin yang SD kelas 3 jam 8. Ini kalau lihat di rumah ya. Mungkin yang kakaknya itu jam 9. Nah, yang SMA mungkin jam setengah 10. Kenapa usia berbeda-beda, waktu tidur berbeda-beda? Memberikan kesempatan kepada ibunya untuk apa? Untuk menemani anak-anaknya sampai tertidur. Ya, ini penting. Ibu tertidur, berbincang, ibu sampaikan harapan-harapan ibu. Nah, ibu teh seneng kalau kamu rajin sholatnya. Iya, mah. Seneng kalau kamu katakanlah tidak rajin. Iya, mi. Terus bilang sampai tertidur. Ketika tertidur, ibu bermuhasabah, tatap wajah anaknya, Bu. Berapa kali mata ibu ya belotot terhadap anaknya? Berapa kali kita punten Bu ya meneror dengan sikap kita? So, ya. Siapa yang sering mengunci anaknya? Kunci. Mama. Atau matikan lampu. Matikan lampu. Cepet. Atau ke kamar mandi, atau napi diguyur. Atau napi paling sering naon? Dibetot. Era mama, era. Anak kata. Bermuhasabah, Bu. Kemudian sesali itu lalu iqom. Ya Allah, hamba berdosa terhadap anak hamba yang sudah tertidur itu. Kemudian minta ampun kepada ya Allah, ampun, berikan kesempatan hamba untuk melakukan yang terbaik. Nah, pagi harinya ibu lakukan iqobnya. Kalau dulu merasa mata ini pernah membelalakan, maka mata ini saat pagi menunjukkan cinta kepada anaknya. Tangan yang pernah mencubit atau menariknya pagi hari, tangan ini digunakan untuk membelai kepalanya. Dengan niatan, ya Allah, ini adalah iqoban saya dulu, saya sering kasar ke anak, sekarang lembut, ya Allah. Ya Allah, saya ganti. Iya. Ibu yang pernah menyakiti hati suami, ya, mulai lembut ke suaminya. Suami yang pernah menyakiti hati istrinya, ganti. Ya, dulu ketika sering menyakiti, sekarang dengan ya usaha untuk membahagiakan pasangannya. Maka iqob ini ada sesuatu yang positif. Muaqobah ini sesuatu yang positif. Ibu yang merasa baca Al-Qur'annya kurang, ya Bapak Ibu sekalian, maka jangan berkecil hati. Ibu berbuat baiklah kepada ahlul Qur'an. Ibu boleh ya berwakaf Qur'an. Di KTA juga ada programnya. Ibu boleh memberikan santunan kepada santri penghafal Quran, atau ibu juga boleh ikut membangun saung-saung Quran atau rumah-rumah Quran, atau ibu lakukan apa saja yang menutupi kelemahan ibu dalam dekatnya dengan Al-Quran. Mudah-mudahan keterbatasan orang ngawas Quran kabantos engke di akhirat ku kebaikan orang ke ahlul Quran di antawisna kitu. Maka Bapak Ibu sekalian, saya teringat kembali dengan kasih sayang Allah kepada kita. Subhanallah ya Bapak Ibu sekalian. Punten Bapak Ibu, seiring waktu berjalannya usia kita merasa nggak bahwa dalam usia hidup kita itu banyak kesalahan, banyak dosa? Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk mengganti itu semua. Dengan apa? Dengan kebiasaan masa senja kita. Ya. Orang kalau semakin senja usianya, maka semakin berkurang ya beberapa hal dalam hidupnya. Contoh, leres tuh Bapak Ibu. Pami orang semakin sepuh, semakin kurang tidur, sanes semakin banyak tidur. Ibu kadang-kadang lirir tabuh dua, tetiasa kulem deui, aya nu kitu Bu. Nah, itu adalah kasih sayang Allah agar kita memperbanyak istighfar. Agar memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar banyak berdua-duaan dengan Allah di waktu dini hari. Dini hari makan tukang somai teu aya, tukang bakso teu aya, kan ibu teh mati gaya Bu ya. Akhirnya ibu istighfar atau saya istighfar, astagfirullah. Nu gaduh hawu ka hawu bari istighfar. Bayi lenyepan, aduh, seuneu nu di dunia wae meuni panas kieu, kumaha lamun seuneu neraka ya Allah. Curucut sampai ka pareum hawu. Ku air mata. Iya. Muaqabah. Tas kabayang Bu? Iya. Dan muaqabah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berhasil muhasabahnya. Karena kalau ada orang yang merasa baik, dia akan marah-marah kerjaannya. Iya. Pak, kurang naon mamah ka bapak teh? Kurang naon coba? Ta eta kurang na mamah teh galak ka papa. Oh.
Coba gara Bapak Ibu muhasabah ya, bercermin. Maka penting untuk punya me time begitu ya. Nanti Kang Dodai suatu saat menjelaskan apa itu me time. Bapak Ibu ya, sejenak berhenti dalam kelelahan perjalanan hidup Bapak Ibu untuk segera apa? Menepi untuk sekedar berzikir, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala hingga Bapak Ibu dapat melihat dengan jelas seburuk apa diri kita. Karena bagi orang yang beriman, kalau kita merasa buruk, maka akan muncul energi untuk memperbaiki diri. Kembali ke cerita yang tadi, semakin sepuh makan semakin banyak atau semakin sedikit? Iya, agar Bapak Ibu bisa mengganti apa-apa yang Bapak Ibu makan zaman dulu untuk disedekahkan di hari tua. Ya Allah, dulu mah meuni sagala dilebatkeun kana patuangan teh ayeuna mah disedekahkeun, disedekah. Itu untuk mengganti, untuk muaqabah. Iya. Dulu Bapak Ibu ya, kalau beli setelan baju itu kan kadang-kadang luar biasa begitu ya. Ada baju yang 1,5 juta, baju 1,5 juta begitu. Ini bukan kode loh Bu ya. Iya, saya masuk suka deg-degan ngebahas baju, bisi minggu depan ada yang bawa baju ukurannya XL Bu ya kalau bawa. Bisi tegang iman. Iya. Saya ngadongeng bakso, akhirnya nyedak bakso. Ngadongeng bubur, nyedak bubur. Udah sok deg-degan paina jamaahna balalager iman. Di numanana anu kieu teh nya kitu Excel Ustaz teh ari warna karesepna kumaha warna mah bebas Bu nu utami lungguh ari modelna kumaha abdi mah resep nu kancingan siga kieu upami kada dicarioskeun mah ieu aceuk teh pamasihan 4 tahun kapengker Bu awet. Aduh astagfirullahaladzim. Allah mah terangnya mana terus eta mah murni kanggo ngajok hungkeunya. Teu aya peraosan hoyong dipasian teh aya kecuali pami ibu ikhlas. Siga namanya anak iman feeling kuat ya. Aya ibu-ibu nu bakal pangmeserkeun. Nu aminah paling tarik. Moal eta. Nu aminah paling tarik moal. Anu aminah isin-isin biasa mah nu leres mah. Langsung aminah isin-isin berarti sadaya. Alhamdulillah ya. Kemudian lihat ya, kembali buka di sini. Kemudian Rasulullah yang tahu bahwa Umar itu sangat mencintai kebunnya, beliau mengatakan pertahankanlah kebunmu dan sedekahkanlah hasilnya saja wahai Umar. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi dalam mengikob diri juga tidak boleh berlebih-lebihan, maknanya begitu. Ada orang yang berkata begini, kayak orang-orang India ya, kalau dia melakukan kesalahan, pokoknya saya akan mengangkat tangan saya 10 tahun. Maka selama 10 tahun dia tidak pernah menurunkan tangannya. Pernah lihat nggak yang viral itu sampai kecil tangannya? Ada juga yang menghukum dirinya, pokoknya saya setiap ke kuil mau ya, gugulitikan begitu. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan keringanan kepada umat Islam untuk dapat menghapus nazar, menghapus janji dengan kifarat, ya, memberikan makan 60 miskin atau saum 3 hari berturut-turut, maka nazar kita, janji kita itu bisa kita tinggalkan. Siapa di antara ibu yang pernah nonton film Mahabharata, ya? Maka bagi mereka janji itu sesuatu yang bisa saja mengkhianati keluarganya, mengkhianati kehidupannya kalau udah janji. Di Islam tidak demikian. Rasulullah menunjukkan di hadis ini bahwa Islam itu tidak memberatkan. Ya. Kalaulah engkau benar-benar merasa bersalah, maka ya keluarkan saja dari hasilnya, tidak harus dengan kebunnya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya. Sifat kaum muslimin bila menyaksikan dirinya lalai dari amal ketaatan atau terjerumus dalam kemaksiatan, maka ia segera menggantinya dengan amal-amal yang sepadan dan bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini akan menutup kajian kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Suatu hari ada seorang sahabat yang sehabis sholat subuh dia menangis terseduh-seduh. Sampai kondisi itu membuat sahabat yang lain bertanya, "Wahai sahabat, kenapa engkau? Wahai sahabat, kenapa engkau?" Kemudian ia mengatakan, "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku sedang bersedih hati
Aku menangis karena hatiku sedang sedih. Kemudian sahabatnya yang penuh dengan cinta ini bertanya, apa yang membuatmu sedih? Dia berkata, sesungguhnya hari kemarin aku terlalu lelah di pasar. Karena dia salah seorang pedagang di pasar. Aku merasa lelah di pasar. Hingga apa? Hingga tadi malam aku tertinggal sholat tahajud. Jadi bakatku kacapean, bablas bu. Ente sempat sholat tahajud. Dan dia merasa kesedihan yang begitu luar biasa. Ini kehebatan yang pertama. Kemudian ya, ketika diberikan solusi, maka terlihat antusiasnya. Maukah engkau aku tunjukkan sebuah hal yang kata Rasulullah itu bisa mengganti kebaikan yang engkau tinggalkan, kebaikan tahajud yang engkau tinggalkan. Apa? Salatlah duha 12 rakaat di hari ini. Maka apa yang kau tinggalkan tadi malam itu akan terganti dengan banyaknya salat duha hari ini. Matanya itu antusias. Laras itu tiasa digentos mohon. Alhamdulillah, bahagia. Coba. Ibu ngawas Quran teu? Henteu. Amun teu ngawas Quran, sedekah atuh ayeuna. Tidak merasa bahagia dengan alternatif kebaikan yang bisa mengganti kebaikan yang kita tinggalkan. Maka sifat kaum muslimin sekali lagi, bila menyaksikan dirinya lalai kepada amal, ketaatan atau terjerumus dalam kemaksiatan, maka ia mengganti amal-amal yang sepadan dan bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala.